Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ridho Ardiansa. Gua dari kelas 10 UPW 2. Pada kesempatan kali ini gua akan mereview sebuah buku yang sudah gua baca. Lebih tepatnya itu judul bukunya Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Bisa kalian lihat, ini adalah buku atau novel yang gua udah baca. Novel ini diciptakan atau dikaryakan oleh Pramudi Anantatur. Eh, Banyak kayak sejarah yang diceritakan oleh beliau ketika terjadi pemerasan di Banten Selatan ini. Jadi si penulis ini menceritakan secara langsung apa yang terjadi di Banten Selatan ketika tahun, kalau nggak salah, 1957. Penulis ini masih hidup sampai sekarang. Dulu dia saksinya, mungkin saksi, terus saksi matanya gitu, dia melihat secara langsung apa yang terjadi di Banten Selatan. Kemudian beliau curahkan dari hasil yang dia lihat langsung itu di dalam sebuah novel ini atau buku ini. Eh, Sebelumnya novel ini itu apa ya? Novel ini tuh menceritakan tentang kelah kesunya eh, warga Banten Selatan. Tanahnya yang subur, tapi masyarakatnya miskin, kerdil, tidak berdaya, lumpuh, dan eh, apa ya? Dan kerjanya mereka diisap sedemikian rupa. Mereka dipaksa hidup dalam tindihan rasa takut yang memiskinkan. Tubuhnya boleh disekap, ditendang, diinjak-injak, tapi semangat hidup tak boleh redup. Itu menurut Pramudi Anantatur. Jadi gue pengen menjelaskan aja nih, menceritakan berdasarkan yang gue udah baca di novel ini. Jadi tuh di novel ini menceritakan sebuah peristiwa. Ada dulu kayak orang kaya gitu, namanya Juragan. Juragan, terus ada namanya Ranta. Jadi nih gue pengen nyebutin aja tokoh utama, terus pemeran pembantunya gitu. Jadi di novel ini tuh tokoh utamanya itu namanya Ranta. Ranta ini seorang pekerja keras eh, yang tidak pernah putus asa, walaupun si Ranta ini dicaci, dikata-katain ketika bekerja. Terus ada lagi namanya tokoh pembantu atau sampingan. Eh, Tokoh pembantu ini yang pertama itu ada namanya Ireng. Ireng ini istri Ireng ini sebagai istri Ranta yang patuh kepada suaminya. Dia mempunyai sifat penakut dan pasrah. Terus ada pemeran pembantu yang kedua, namanya itu bukan nama sih sebenarnya. Dia tuh seorang kayak pendatang gitu. Dia datang ke kampungnya si Ranta sambil menjual singkong. Dia tuh mempunyai watak pasrah dan penakut saat menjadi korban kekerasan. Terus ada pemeran pembantu yang ketiga itu Nyonya, sebagai istri dari Juragan Musa, mempunyai watak penakut. Terus ada lagi tokoh pembantu yang kelima itu Komandan, mempunyai watak pemberani, tegas, dan bijaksana. Terus tokoh utamanya juga ada namanya Juragan Musa yang gue sebutin tadi, istrinya itu Nyonya. Jadi Juragan Musa ini sangat kejam, sifatnya licik, dan suka menindas rakyat kecil. Adapun pokoknya amanat yang dapat gue sampaikan itu, yang amanat yang gue dapat sampaikan ke kalian itu, yang gue udah baca di buku ini, pesannya disampaikan oleh si penulis. eh, hati-hatilah, hati-hatilah
satu orang bisa hancur kita semua, tapi kesejahteraan kita harus diciptakan oleh semua kita bersama-sama, yaitu gotong royong. Jadi gue dapat menyimpulkan dari amanat yang disampaikan di buku ini, eh, nilai utamanya itu kita gotong royong. Kita harus gotong royong terhadap manusia, sesama manusia. Kita hidup di muka bumi ini kita tidak sendirian, melainkan kita bersama dengan makhluk-makhluk lainnya. Dengan gotong royong itu dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan kita. Itu sih inti dari yang gue dapat serap. Mungkin itu aja yang gue dapat sampaikan ke kalian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.